البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabi wa sallallahu. Kita meneruskan baca kitab Bulughul Maram untuk Sahih Ahmad dan Sahih Rahimahullah Ta'ala. Kita masih di kitab sholat, kitab sholat bab ketiga, yakni sunnah sholat. Sudah kita sebutkan di antara syarat sah sholat bersuci, menuju kiblat, menutup aurat, kemudian suci badan, baju, kemudian juga tempat sholatnya, dan kemudian lainnya. Dari sholat kita menyelesaikan bab yang ketiga ini. Sebutkan pada teman-teman lewat bahwa seorang apabila mendengar orang beri salam pada dia dan dia sedang sholat, untuk menjawab dengan tangan dia, tangan di depan dada dia. Ya. Kalau dia menjawab salam ketika dia sholat, sholatnya batal. Ya, sholatnya batal. Salam. Berikutnya akan dibahas tentang permasalahan gerakan ketika sholat, gerakan yang bukan dari gerakan sholat. Kalau sujud, rukuk itu kan gerakan sholat, wajib. Tapi ini bukan gerakan sholat. Ya, bagaimana? Boleh enggak? Ini akan disebutkan. Menggendong bayi umpamanya. Ya, ini akan disebutkan. Wa Allahu Ta'ala, ya, hadis nomor 21 di bab yang ketiga ini. Dan dia adalah hadis nomor 211. Wa ana Abi Qatadah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Di sini semuanya Imam Muslim. Qala beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau salat. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sanani, ini tidak kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Kenapa? Karena dengan lafaz kana. Ya, demikian sebutkan. Jadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah yusolli, beliau salat, wa huwa hamilun umamah. Ini wawu hadiyah. Dalam keadaan beliau membawa Umamah, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Binta Zainab, anak perempuannya Zainab. Subhanallah oleh Al-Imam As-Sanani. Dia ummuha. Zainab ini ibunya Umamah. Wa ya Zainab bintu Rasulillah. Dia adalah Zainab binti Rasulillah. Itu. Jadi Umamah Zainab binti Rasulullah. Bapaknya Umamah ini, suaminya Zainab ini adalah Abu As bin Rabi. Jadi Rasulullah pernah beliau sholat dalam keadaan membawa cucunya Umamah binti Zainab. Kalau saja ada buat apabila Nabi sujud, beliau meletakkannya. Digendong atau digendong? Ketika sholat dengan bayi, ketika mau sujud diletakkan bayinya itu. Kadang-kadang demikian, nangis bangun. Ya, kemudian di bawah bapaknya waktu itu. Atau di sini kakeknya. Wa idza qama hamalaha. Apabila Nabi berdiri, mengangkat. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Bukhari Muslim dalam riwayat Imam Muslim, wa huwa yaumun nas. Dan Nabi dalam keadaan beliau mengimami manusia fil masjid, di dalam masjid. Karena dia di sini sebagai Imam As-Sanani, lafaz kana yusolli ma yadullu ala anna hadhihi al-ibarah la tadullu ala al-iqrar. Lafaz kana yusolli adalah Nabi salat. Ini adalah suatu ibarat yang menunjukkan tidak berulang-ulang. La tadullu ala al-iqrar. Tidak menunjukkan itu berulang, enggak. Mutlak secara mutlak. Ya, demikian. Jadi ini bukan berarti Nabi sering melakukan ini, tidak. Ya, demikian tidak sepantasnya orang setiap sholat membawa bayinya atau cuci daun, tidak sepantasnya. Lalu Nabi ini melakukan jawabannya tadi, beliau jarak, tidak ulang-ulang. Ya. Di sebuah Imam As-Sanani di sini ada hadal hamil di Umamah wa ka'amikum maratan wahidatan la ghair. Karena sungguh beliau membawa Umamah ini ketika sholat terjadi pada Nabi sekali saja, tidak diingat. Jadi jangan sering-sering, sekali aja.
Kemudian juga hadis dalil ala anna hamla musalli fi shalah hayawanan adamiyan aw ghairah. Di sini menunjukkan membawa ya orang yang sedang salat membawa hewan baik manusia ini adami atau selainnya la yudhiru salatuh, tidak merusak salatnya, tidak membahayakan salatnya. Nah, sama saja yang membawanya itu secara darurat atau terpaksa atau tidak. Demikian juga salat wajib atau bukan salat wajib. Bagi dalil ala taharati siap disediakan, ini menunjukkan sucinya baju anak kecil. Kapan itu? Ya, demikian juga wabdani dan badan mereka. Wanaul asal malam tadhar najasa. Dan sungguhnya asalnya selama tidak tampak najis. Kalau tampak najis ya jelas, berarti najis ya boleh. Membawa bayi dalam badan pampersnya penuh dengan kencing nggak boleh. Ya, kalau nggak tampak di sana najis, tidak mengapa. Sebagaimana ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa. Kemudian berikutnya hadis yang ke-22. Hadis yang terakhir di bab ini. Wa Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih. Orang beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uqtulul aswadaini fi shalah." Bunuhlah oleh kalian dua yang hitam di dalam salat, Ya, berarti melakukan gerakan salat. Salat kemudian melakukan gerakan membunuh. Berarti perbuatan ini bukan perbuatan di dalam salat kan itu. Perbuatan termasuk perbuatan salat. Bunuhlah oleh kalian dua yang hitam ketika dalam salat, al-hayyah wal aqrab, ular dan kalajengking. Akhrajul arba'ah mengeluarkannya Yubat, Sa'ud Ibn Ibn disebutkan kenapa dikatakan al-aswadan ismun yutlaku al-hayyah wal aqrab. Ini suatu nama yang dimutlakkan kepada ular dan kalajengking. Ala ayyi launin kana, atas warna apapun. Jangan kemudian berarti kalau ularnya hijau, ular hijau kan banyak dapat dikatakan berarti enggak dibunuh, enggak. Ya, ini lafaz digunakan untuk ular dan kalajengking. Bukan berarti harus warna hitam, enggak. Ya, bukan berarti harus warna hitam, enggak. Ya. Sama saja dengan warna apapun. Sebagaimana kamar itu dalam aimatil qos, sebagaimana ucapan para ulama-ulama lughah, ulama bahasa, yaitu karena itu tawahu ma'ana qas bitil laun aswad bi. Maka jangan ada kerancuan bahwa itu khusus untuk warna hitam saja. Ya. Demikian juga di sini bahwa dalil ala anal fi'l alladzi la yatimu fadluhuma illa bihi la yubtil shalah. Ini ada dalil bahwa perbuatan yang tidak sempurna dengan membunuh keduanya itu kecuali dengannya maka tidak batal salat. Walaupun kita ambil kayu dulu kemudian berlari mengajar ular itu ketika salat sampai dia mati tidak batal salat. Nah, tidak membatalkan salat. Kenapa? Karena dalam badan berbahaya ada ular. Walaupun gerakannya lebih dari 3 gerakan, lari itu lebih dari 3 gerakan, ambil kayu lagi ini dan itu, ya, kemudian sampai membunuh ular itu, maka tidak batalkan sholat. Ya, demikian. Ini harokat lihajah lah bahasa. Ini gerakan ketika sholat karena keperluan tidak lainnya itu. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Membawa bayi ketika sholat, jumhur ulama berpendapat begitu jelas. Perempuan menyusui anaknya ketika sholat bagaimana? Dengan syarat-syarat yang sudah kita sebut tadi ya. Sebutkan sebenarnya dalam yang tasib syadjuha apabila tidak tersingkap payudaranya. Sholatnya tamah, maka sholatnya sempurna. Tapi kalau tersingkap masuk aurat kan batal sholatnya. Ya, itu aja. Kemudian membunuh binatang tadi, bukan boleh. Seperti tadi kita sebutkan, jangan dengan mensyaukan Allah Taala. Dan tidak makruh sedikit pun, ya. Karena
Ya, Nabi tadi sudah mengatakan bunuhlah ya, ular, demikian juga kalajengking, menunjukkan walaupun gerakannya lebih dari 3 gerakan merupakan tadi mengambil kayu dan sebagainya, maka tidak batal. Bagaimana kalau membunuh kutu? Tahu kutu yang ada di rambut ini, nah, tumor dan sebagainya. Ini selama ya sesuatu yang biasa tidak mengapa. Ya demikian. Itu apa yang di rambut dan sebagainya. Kemudian juga disebutkan ijma para ulama yang penting. Ijma para ulama bahwa perbuatan yang banyak ketika sholat membatalkan sholat. Seorang dia sholat maju mundur membentukkan pada keperluan. Ya kanan ke kiri, ya noleh dan sebagainya. Banyak sekali gerakan yang dia lakukan. Ya, yang tidak ada keperluan di situ, maka batal sholat. Tetapi jadi perselisihan. Ya, gerakan yang banyak ini batalkan imam, tapi banyaknya itu berapa? Berapa di definisi dikatakan banyak? Itu jadi perselisihan di situ. Disebutkan ada yang mengatakan dia itu lebih dari 3 gerakan. Ya, demikian juga tangannya kalau terbang kemana, ya kesana kemari, kakinya kesana kemari. Kesimpulannya disebutkan oleh Imam Nawawi, ya, anda rujuki ilal ada, kembali kepada kebiasaan. Ya, selama manusia menganggap itu sesuatu yang sedikit, maka tidak batal. Seperti apa? Di salat jawab salam, dengan tangan, melepas sandal, umpamanya, ya, demikian juga mengangkat imamah, dinaikkan, dilepas, kadang dipakai lagi, kan di kata kopiah, yang sholat dilepas, pakai lagi, itu nggak batal. Ya, demikian juga bajunya kurang lengkap, umpamanya terus di kancingnya itu pakai benar-benar, membawa anak kecil seperti tadi, mendorong anak orang yang sedang berjalan di depan dia, demikian juga ya untuk mengambil sapu tangan, untuk apa, untuk meludah umpamanya. Nah, seperti ini tidak mengapa. Tapi kalau gerakan yang panjang, ya, yang manusia menganggap khutuwat katsirah mutawaliyah, bergerak yang banyak berturut-turut, ya, maka batal sholat. Maka hati-hati kalau kita umpamanya sholat, sutra kita hilang. Orang di depan kita kan jadikan sutra, dia pergi, kemudian temboknya masih jauh, tidak perlu kita maju ke depan, karena gerakan yang banyak bisa membatalkan sholat. Cari yang paling dekat, atau nggak ada sudah diam di situ. Ya, kalau nggak ada diam di situ. Gitu. Ya, paham? Karena gerakan yang banyak terus-menerus membatalkan sholat. Banyaknya bagaimana? Ya menurut kebiasaan manusia. Saya belum mengatakan gerakan itu ada 5 jenis. Ada yang wajib seperti gerakan sholat, ada yang makruh, yang sunnah, ini gerakan sholat yang sunnah, ada yang mubah, boleh saja, ada yang makruh, ada yang haram. Yang haram adalah tadi tidak diperlukan banyak. Bagaimana kalau ketika sholat hatinya yang bekerja ini, dia diam badannya tapi hatinya kemana-mana? Apakah batal? Sebenarnya tidak. Sebutkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari itu sudah disebutkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ya mengatakan, inilah jaisi wa ana bisalat. Aku persiapkan pasukan dan aku dalam keadaan sholat. Ini jujur Umar bin Khattab. Aku persiapkan pasukanku itu dalam keadaan aku sholat. Karena sibuk, dia seorang khalifah. Sedang sholat dia mikirkan nih, yang di depan siapa ini, yang pemimpinnya siapa ini, nah itu senjatanya berapa, jujur dia. Ini orang mulia kedua, jujur. Ini menunjukkan tidak batal berpikir ketika sholat. Di suatu keadaan tertentu, ya, bukan terus Umar demikian. Umar adalah orang yang mulia, dia jujur yang ini namanya, masya Allah. Disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Abu Yusuf radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, minkum man yusolli sholat kamilah, di antara kalian dari sholat yang sempurna. Masya Allah, sholatnya benar-benar konsentrasi. Minkum man yusolli nisf, ada yang sholat separuh pahalanya, ada yang sholat sepertiga, ada yang ruku, ada yang seperempat, ada yang khumus, ada yang seperlima, ada yang sepersepuluh. Nah itu dari Ammar bin Yasir, ya,
Paham? Berarti demikian. Demikian juga setan itu ketika seorang ada adzan, setan lari. Ketika sholat, setan datang lagi kan itu. Jadi kesimpulannya berpikir ketika sholat dengan selain urusan akhirat tidak membatalkan sholat. Pahalanya kurang. Ya. Kemudian juga menambah amalan ya, dari gerakan sholat. Ada itu orang jadi habis sujud, paham? Ya, dari tasyahud awal ya, tasyahud awal atau tasyahud awal. Kan berdiri, dia sujud dulu itu. Itu batal ya sebenarnya. Ada sebagian orang tahu gimana itu. Jadi yang tasyahud awal, sholat isya ya, tasyahud awal. Kemudian dia mau berdiri sujud dulu. Orang nonton. Nah, ini membatalkan sholat. Paham? Jadi gerakan yang tambahan dari gerakan sholat, sujud setelah tasyahud awal apa itu? Adapun kadang juga sebagian imam itu sujud terakhir tahu, sujud terakhir itu apa? Lama dia. Nah ini juga kalau ini nggak membatalkan sholat kan termasuk gerakan sholat. Tapi kan bisa jatuh pada bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan. Ya, membaca Al-Fatihah 2 kali bagaimana? Tidak batal. Termasuk gerakan sholat. Makan dan minum ketika sholat batal jelas itu. Ya. Kalau lupa tidak apa-apa. Sisa makanan, kalau dia itu bisa yadub, ya ini bisa kemudian membeku atau dalam apa menjadi hilang, ya seperti gula hilang sendiri umpamanya. Sebenarnya tidak mengapa, seperti sukar, gula. Tapi kalau kemudian ditelan batal sholat. Ya sisa di giginya banyak umpamanya dia telan batal. Permainan dan sebagainya umpamanya. Ya. Juga mereka menyebutkan syarat di situ adalah niat membaca dengan dilafadzkan adalah bid'ah, mengeraskan niat juga adalah bid'ah. Kemudian niat itu disebutkan di hati. Kemudian juga disebutkan bahwa niat kita ketika takbiratul ihram, ucapan mu'min yang ta'ala anna niat takunu qabla takbiratul ihram muttasilah biha. Penting bisa ditulis. Niat itu ya sebelum takbiratul ihram bersambung dengannya. Jadi kita niat dulu baru bilang Allahu Akbar. Tapi bersambung dengannya. Niat dulu kemudian bersambung dengan Allahu Akbar itu kita apa? Takbir. Ya itu. Jadi kita niat ya sebelum takbiratul ihram bersambung dengannya. Nah, paham? Itu. Kemudian juga niat terus bersama dengan gerakan kita. Kalau kemudian dia berniat untuk keluar dari sholat itu batal sholatnya. Jadi harus bersama. Sholat demikian di sini.